Selamat datang di pembelajaran online mata pelajaran Fisika untuk kelas 10 Sekolah Menengah Atas, materi pokok, usaha, energi, daya, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya, Sekar Alam Pangestuti, akan menjadi tentor Anda sekaligus guru Anda untuk memandu memahami materi-materi pokok yang ada di mata pelajaran Fisika pertemuan kedua kali ini. Yuk, kita masuk! Nah, di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai materi usaha, energi, daya, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, metode pembelajaran yang akan digunakan pada kali ini adalah mengenai think, pair, share, di mana saya akan memberikan kalian waktu untuk berpikir, lalu dari jawaban-jawaban yang sudah kalian pikirkan bisa diakomodirkan dan akan kita bagikan di pembelajaran kali ini. Materi yang pertama adalah mengenai usaha. Lalu yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah daya. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Keempat hal ini sangat berkaitan. Untuk itu kita akan membahasnya satu persatu. Yuk kita masuk ke materi pertama, yaitu usaha. Baiklah anak-anak, saya sudah memberikan Anda waktu berpikir dan mengakomodir jawaban-jawaban yang sudah Anda pikirkan. Sekarang kita akan membagikan, yaitu berdiskusi mengenai apa sih jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Yang pertama adalah mengenai usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Di dalam fisika, usaha memiliki definisi khusus. Jika Anda memberikan gaya konstan, yaitu F, pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda pindah sejauh S. Usaha dinyatakan dengan W sama dengan F kali S, atau F sama dengan gaya, lalu S sama dengan perpindahan, dan W sama dengan usaha. Gimana sih rumusnya? Saya beritahu ya. Di sini ada satu kotak, dan di sini ada perpindahan. Ini adalah kotak. Ketika kotak dipindah, menyebabkan F, yaitu usaha. Lalu S ini apa? S ini adalah pindahnya suatu benda menuju tempat lain, sehingga dirumuskan seperti W F kali S, dengan W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, dan S sama dengan perpindahan. Oke, di dalam usaha ini ada dua syarat dalam definisinya. Yang pertama, gaya diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda berpindah sejauh jarak tertentu. Seperti ini tadi, benda berpindah sejauh B. Misal ini adalah A dan ini B. Benda A berpindah sejauh B, dan itu dinamakan dengan usaha. Lalu yang kedua, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Jadi seperti itu tadi, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel. Jadi A berpindah ke B adalah satu komponen yang paralel dan bisa disebut sebagai usaha. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai daya. Daya itu apa sih? Daya adalah besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan persatuan waktu, dinamakan daya. Lalu,
Apa sih rumus dari daya? Rumus daya adalah P sama dengan W per T. Selanjutnya apa? Keterangannya apa? Sama dengan W adalah usaha yang sudah kita bahas dibahas di materi sebelumnya, dengan satuannya adalah joule. Selanjutnya adalah T, yaitu waktu, yang mempunyai satuan yaitu sekon. Dan yang terakhir adalah P atau daya, yang mempunyai satuan joule, sekon, ataupun watt. Ini adalah rumus yang digunakan ketika kita ingin mencari tahu mengenai apa itu daya. Berapa daya dari suatu usaha yang dilakukan. Dan kita bisa menggunakan rumus ini sebagai salah satu acuan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi. Nah, materi yang ketiga kita membahas mengenai energi. Sebelumnya tadi kan saya sudah memberikan Anda kesempatan atau waktu untuk mencari jawaban mengenai apa itu energi. Sekarang waktunya kita diskusi bersama-sama, waktunya kita pecahkan masalah bersama-sama. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi baru dapat dirasakan manfaatnya jika berubah bentuk. Lalu ada berapa macam energi? Ada 2 macam energi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Lalu, energi potensial ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu energi potensial gravitasi, dan yang kedua adalah energi potensial elastis. Membahas energi potensial gravitasi dulu. Apa sih energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah tarikan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Jadi, apapun yang kita rasakan di bumi ini, atau suatu tarikan yang ada di bumi ketika kita ada di atas lalu kita terjatuh, itu namanya energi potensial. Lalu, energi potensial mempunyai rumus yaitu EP, yaitu energi potensial, M kali G kali H. Tadi EP adalah energi potensial. Lalu yang kedua adalah energi potensial memiliki satuan yaitu joule. Lalu M adalah massa benda yang mempunyai satuan kilogram. Lalu G adalah percepatan gravitasi bumi yang memiliki satuan meter per sekon persegi. Dan H adalah tinggi benda yang mempunyai satuan M. Tidak lupa kita menyertakan W, yaitu berat benda yang mempunyai satuan Newton. Tadi kita sudah membahas mengenai energi gravitasi atau energi potensial gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial yang elastis. Lalu apa sih energi potensial yang elastis itu? Energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang maksud saya, yang bekerja pada benda. Contohnya gaya pegas, atau yang biasanya kita gunakan yaitu anak panah, busur panah. Itu memiliki gaya regang atau gaya pegas, sehingga itu dinamakan dengan energi potensial elastis. Selain adanya energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis, ternyata masih ada 2 lagi teman-teman tentang energi. Apa itu? Yaitu energi kinetik dan energi mekanik.
kita sudah membahas yang dua ini tadi. Selanjutnya kita akan membahas dua yang terakhir ini juga. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi misalnya benda itu berpindah, berarti mereka melakukan suatu energi kinetik. Lalu energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda, disebut energi total. Besarannya selalu tetap, tidak berubah. Dari 4 energi ini, sudah paham semuanya? Kalau sudah, kita akan masuk ke bagian efisiensi. Last but not least, kita akan membahas mengenai efisiensi. Efisiensi apa sih? Efisiensi adalah perbandingan antara energi yang bermanfaat atau biasa disebut keluaran dan energi yang diterima oleh alat pengubah energi atau yang biasa disebut masukan. Itu disebut sebagai efisiensi. Lalu menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, efisiensi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau sistem yang berhubungan dengan energi. Contohnya, kita memiliki suatu rumah. Lalu, rumah ini memungkinkan bangunan tersebut menggunakan energi pemanas dan pendingin yang lebih sedikit untuk mencapai dan mempertahankan suhu yang nyaman. Untuk itu, pemilik rumah bisa menggunakan lampu neon atau lampu LED skylight yang alami yang dapat mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pencahayaan yang sama dibandingkan dengan menggunakan lampu pijar yang cenderung memiliki keluaran sangat amat besar. Perbaikan dalam efisiensi energi umumnya dicapai dengan mengadopsi teknologi atau produk yang lebih efisien atau dengan metode aplikasi yang diterima secara umum untuk mengurangi pengeluaran energi. Jadi dengan adanya efisiensi diharapkan energi, daya, ataupun usaha itu dapat dimaksimalkan dan dapat ditingkatkan dengan sangat baik dan dengan sangat maksimal sehingga mampu mendapatkan efisiensi energi yang sangat optimal. Seperti itu. Kita telah sampai di akhir sesi pembelajaran online hari ini. Mari kita review semuanya. Hari ini kita membahas mengenai usaha, energi, daya, dan efisiensi. Usaha adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Kalian menyapu, kalian mengepel, itu adalah sebuah usaha. Lalu, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi baru dapat dirasakan manfaatnya jika berubah bentuk. Ketika kalian menyapu, kalian telah mengeluarkan energi. Berarti energi itu dapat dirasakan ketika kita memang benar-benar melakukan usaha. Lalu daya adalah besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi ketika kalian sudah mengepel, sudah mengeluarkan energi, waktu yang kalian buang adalah daya. Dan selanjutnya adalah efisiensi, yaitu perbandingan antara energi yang bermanfaat dengan alat perubahan energi. Ketika kalian sudah menyapu, sudah melakukan usaha menyapu, lalu kalian mengeluarkan energi, lalu kalian juga telah menguras daya atau waktu, efisiensi adalah hasil akhir dari semuanya. Untuk itu, usaha, energi, daya, dan efisiensi adalah 4 komponen atau 4 hal yang saling berkaitan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran online fisika untuk pertemuan